Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Salawatullah wa salamuhu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para pendengar dengan sejahteranya dan bahagianya, saudara-saudara, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, hari yang dilahirkan Nabi di ambang pintu. Maka bagi umat yang cinta kepada nabinya, rembes dari cinta kita kepada nabi, kita syiarkannya dengan berkumpul membaca riwayat hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, peringatan hari lahirnya Nabi bukan hanya sampai membaca rawi saja dengan lagu-lagunya, tapi saudara lihat, Nabi kita ini sebagai Ainur Rahmah yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bal huwa ainur rahmah. Ini saudara-saudara sekalian, alam itu kata-kata yang sangat luas sekali. Tidak dikatakan dalam Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, tidak ada. Tapi lil alamin, bagi semesta alam. Semua semesta alam itu dapat dia daripada rahmat Allah dengan kebangkitannya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Hatta kepada Jibril juga, hatta kepada orang yang kafir juga, dalam kebangkitannya Nabi Muhammad, dia itu terhindar daripada bala dalam dunia ini. Hanya dinantikan nanti di negeri akhirat saya untuk mereka itu rahmatullah alamin. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala tidak turunkan siksaan kalau engkau hai Muhammad ada di sekitar mereka. Lain daripada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi dahulu kala seperti Nabi Musa, dia lihat di depan matanya mereka disambar petir, mati dalam jumlah yang besar. Turun sayhah, suara yang keras yang membuat putus jantungnya orang, mati di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Waktu gaumnya menyembah anak sapi, Nabi Musa sedang menajat 40 malam 40 hari di Jabal Tursina, maka umat yang ada dalam kota yang demikian banyaknya disesatkan oleh seorang yang namanya Samiri. Samiri bikin anak sapi. Nabi Musa katanya cari Tuhannya di gunung, walhal Tuhannya ada dalam kota, yaitu anak sapi. Mereka kaum Nabi Musa sesat, disesatkan oleh orang munafik, yaitu namanya Samiri. Satu munafik bisa membuat sesat manusia dalam beribu-ribu umat.
Sampai akhirnya Nabi Musa kembali, marah Nabi Musa tak kepalang. Nabi Harun tak berjaya, tak bergaya lagi dalam menyampaikan dakwahnya, menyampaikan larangan jangan menyembah anak sapi, tidak berhasil. Tapi Nabi Musa kembali dengan marah. Dan akhirnya untuk taubatnya orang yang menyembah sapi itu, faqtulu anfusakum. Disuruh taubat, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Taubatnya kepada Tuhan yang jadikan kamu, yaitu berani kalau lehernya dipotong, disembelih. Yang dibunuh itu yang disembelih orang yang menyembelih, orang yang menyembah anak sapi. Yang tidak menyembah anak sapi, dia yang gorok dia punya lehernya, itulah tobatnya. Tidak dapat diistighfarkan, minta ampun dan istighfar tidak dapat. Mereka berani menyerahkan jiwanya untuk disembelih, baru diterima. Fatubu ila bariikum, suruh tobat kepada Tuhan yang jadikan kamu. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian orang munafik satu cukup membuat orang sesat begitu banyak. Ini bukannya habis Samiri, saudara. Samiri yang di zaman Nabi Musa mati, udah habis. Ada lagi Samiri lain. Terus Samiri. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul, itu macam Samiri, dapat menarik orang yang sudah akan bertempur perang di mana Uhud, ditarik oleh orang munafik itu tidak kurang beberapa ratus. Tidak ikut serta kepada Nabi karena ditarik oleh orang yang munafik, hilwul lisan, yang lidahnya begitu manis. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin, yang sangat banyak menyakitkan kepada Nabi. Itu kedudukannya sama dengan kedudukan Samiri pada zaman Nabi Musa. Terus apa mati Abdullah bin Ubay bin Salul? Apa habis yang macam semacam Abu Jahal dan Abu Lahab? Tidak habis. Apa habis yang macam Samiri membuat sesat manusia beribu-ribu menyembah anak sapi? Orang yang munafik itu tidak habis. Sampai sekarang juga, sampai akan datang, ada Samiri, ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada orang yang berpendapat macam Abu Jahal dan Abu Lahab yang memusuhi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kini juga tidak sedikit Samiri. Dulu Samiri satu cukup dengan dihadapi oleh Nabi Musa. Sekarang Samiri tidak dapat, Samiri banyak. Tidak ada orang dapat hadapi kepada Samiri karena Nabi Musa-nya tidak ada, saudara-saudara sekalian. Ini Samiri membuat sesat manusia yang begitu banyak di zaman Nabi Musa. Juga di zaman kita ini nggak kurang Samiri, saudara. Tapi Musanya sudah tidak ada. Saudara-saudara, maka mari kita tetapkan dengan ketetapan yang diatur oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikutinya. Dan orang yang cinta kepada Nabi bukan hanya sampai bikin maulid, ramai orang datang, bukan sampai di situ. Orang yang cinta Nabi li syariatihi muttabi'an, syariatnya dia ikut. Diikuti syariatil gharra layaliha kanahariha, dia ikut syariatnya Nabi. Dia tidak paltah, tidak jatuh dari rel, terus mengikuti syariat. Nabi musyari', dia yang bikin syariat, dan ditinggalkan syariat itu oleh Nabi kita terang benderang. Tidak ada lagi yang samar, tidak ada lagi yang gelap, melainkan terang seperti terangnya matahari pada rabi'atin nahar, pada seperempat hari, saudara-saudara sekalian. Saudara, orang yang cinta kepada Nabi tandanya li syariatihi muttabi'an, syariatnya dia ikut. Dia enggak berat menjalankan apa yang diperintah oleh Nabi, dia sambut dengan 10 jari, dengan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Itu orang yang cinta kepada Nabi, li syariatihi muttabi'an. Wa li amrihi mumtasilan, perintahnya dijunjung. Perintah Nabi dijunjung tinggi.
lebih tinggi dari apapun yang ada dalam dunia. Yang paling tinggi dia junjung syariatnya Nabi. Kalau masih ada dianggap di luar daripada apa yang Nabi perintah itu lebih besar, dia anggap, maka dia boleh keluar daripada agama Islam. Man arda sultanan bima yusqitu bihi rabbah kharaja min dinillah. Man arda sultanan bima yusqitu rabbahu kharaja min dinillah. Wa fi ba'd riwayah tidak pakai bihi. Siapa yang cari keredoan orang yang di luar daripada apa yang diperintah oleh Allah dan Nabi, maka dia lebihkan patuhnya dan taatnya. Nabi punya perintah di belakangin, maka dia boleh keluar daripada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kharaja min dinillah, dia keluar dari agama Allah. Saudara perhatikan, jangan sampai ada suatu yang lebih daripada apa yang diperintah Nabi kita, bisa jadi murtad, kita keluar daripada agama. Na'udzubillah. Sebagaimana hadis man ardo sultanan bima yusqitu rabbahu kharaja min dinillah. Saudara-saudara, li amrihi mumtathilan, perintahnya kita junjung, li syariatihi muttabi'an, syariatnya kita ikut, wali nahihi mutanahiyan, larangannya kita jauhi, yang dilarang oleh Nabi kita jauhkan. Wali haqqihi mu'azziman, haknya kita besarkan. Itu maknanya cinta Nabi, hak Nabi kita besarkan. Kalau ada Nabi dicela oleh manusia yang kotor itu, maka tegak kita berdiri mempertahankan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang cinta Nabi. Ini saudara rembes daripada makna cinta kepada Nabi. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sudah menjadi umum, orang yang kita cinta, apa yang dia suka kita akan kerjakan, dan kita akan patuh kepadanya karena cinta kita kepadanya. Itu larangannya kita jauhkan. Wali haqqihi mu'azziman, haknya Nabi kita besarkan. Ini Nabi punya perintah. Wabissalah wassalam alaihi mukthiran, selawat kita terus menerus. Bila nama Nabi kita disebut, tidak diam lidah kita. Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu makna orang yang cinta kepada Nabi, dengan sendirinya otomatis cinta kepada Tuhan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut apa yang diatur oleh Nabi kita Muhammad, tandanya kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ikut serta orang yang membangun, berjuang dalam menegakkan agama Allah, kita namanya pejuang. Nabi bersabda dalam hadis, man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang membantu orang yang berjuang, orang itu namanya pejuang. Saya ulang, siapa orang yang membantu orang yang berjuang, orang yang membantu itu dinamakan pejuang. Nabi bersabda, man a'ana mujahidan faqad jahada. Maka dengan hadis ini kami husnudzan bahwa umat Islam tidak sampai hati membiarkan begitu saja. Kepada siapa kami sampaikan kalau tidak kepada umat Islam? Mari wahai umat Islam, sebagian kecillah harta kita, kita masukkan di mana bank Tuhan subhanahu wa ta'ala yang akan membalas besok di mana hari kiamat daripada amal kebajikan khairat kita, saudara. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ayatnya, apa yang kita kemukakan untuk diri kita, yaitu nanti di mana hari kiamat kita akan jumpai pahala yang diberikan oleh Allah daripada apa yang kita kemukakan dari harta kita untuk berjuang. Tidak kamu dapat kebajikan yang sempurna, kata Allah, lan tanalul birra, al birra huna al jannah. Tidak kamu dapat syurga, kebajikan yaitulah sehingga kamu berani infakkan harta yang Allah titip kepada kamu, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu berani infak yang paling
paling kamu cintai, yaitu harta kita. Tidak kita dapat kebajikan yang sempurna, yang kata setengah ulama tafsir maknanya surga, karena kebajikan bakal mendekati surga. Dimaknakan aja surga besok di hari kiamat. Kita berani infak daripada apa yang dimana hari kiamat nanti dapat balasannya. Saudara-saudara, seorang sahabat namanya Sayyidina Sa'ad di negeri Madinah, dia sangat sayang dan bakti kepada ibunya yang sudah tua itu. Orang hidup mesti mati, maka meninggal dunia ibunya si Sa'ad. Si Sa'ad ini orang yang sayang kepada ibunya. Selalu dia rindu sekali, dia sayang sekali. Dia lihat orang yang udah mati dan istrinya tidak sembahyang lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa baca Quran lagi, dan tidak semua. Dia datang sama Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Ibu saya sudah mati. Fa'ayus sadaqati khairun? Amal apakah yang baik buat dia? Maka kata Nabi, "Alma," bikin sumur. Itu sumur di Madinah tidak banyak, yang punya beberapa daripada orang Yahudi. Orang Islam beli air daripada dia. Maka Nabi katakan bikin sumur. Lantas Sayyidina Sa'ad ini tahu bahwa sumur di Madinah sering gagal karena di bawahnya batu, kaki gunung. Maka dengan lantaran Nabi punya perintah, dia husnudzan bahwa ini akan ada mukjizat pertolongan dari Allah sehingga memudahkan air kita peroleh. Dia gali, dia gali. Tidak lama keluar air. Airnya bening, keluar mancur air. Masya Allah, betapa beningnya, betapa bagusnya sumur itu. Maka Sayyidina Sa'ad berkata, "Hadza an ummi Sa'din." Ini untuk ibunya si Sa'ad yang udah meninggal dunia, dibikin amal jariah, air sumur. Betapa besar pahala, beratus-ratus tahun diminum, dipergunakan air itu untuk mandi, untuk masak, untuk minum teh, untuk minum kopi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Betapa besar pahalanya si Sa'ad dan ibunya si Sa'ad yang meninggal dunia itu. Itu anak yang sayang ibu begitu, sayang ayah begitu. Bukannya bodohnya direbut-rebut sampai bermarah-marahan, bukan itu. Tapi kita pikir ibu kita dan bapak kita sudah tidak bisa ibadat lagi sesudah dia mati, melainkan dia menanti daripada anak-anaknya yang soleh. Maka kita sebagai anaknya yang soleh akan berbuat meniru pekerjaan orang yang soleh yang dahulu itu. Mari saudara, bukannya bikin sumur. Kami Al-Faqir Ilallah Abdullah Syafi'i, kalau ada orang tanya, "Ibu saya meninggal Ustaz, ayah saya sudah meninggal, apa yang saya harus berbuat untuk supaya ibu saya dan ayah saya dapat pahala?" Saya nggak suruh bikin sumur. Kalau Nabi dulu suruh bikin sumur karena di Madinah nggak ada sumur, kurang sumur. Kalau sekarang sumur saban rumah ada. Kita diketawain orang kalau kita bilang bikin sumur Dragon 18.000 keluar air, saudara. Mudah sekali. Saya katakan bikin masjid, bikin langgar, bikin musala, bikin pesantren, bikin madrasah, bikin tempat anak-anak yatim, dan bikin ibni sabil dan lain-lainnya. Itulah saudara, orang yang sayang ayahnya dan sayang ibunya, yang meninggalkan bodel merupakan rumah atau sawah atau tanah yang dia tinggalkan. Jangan kita jual begitu saja dengan tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk diri kita dan untuk ibu bapak kita yang meninggal dunia. Ini saudara Sayyidina Sa'ad. Ini mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita. Siapa daripada kita yang sayang ayahnya dan ibunya? Umpama kita bantu pesantren, ini pesantren manfaat, anak-anak bisa ngaji. Sebilangan yang bisa ngaji itu anak kita. Tiap dia kali baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak bisa belajar di bawah pohon rambutan, di bawah pohon durian mau belajar, tidak bisa. Mesti dibangunkan. Kita yang bangun tempat itu. Sebilangan orang yang belajar tak berhenti-berhenti mendapat pahala. Kita boleh meninggal dunia, amal sejariah kita berjalan terus, saudara-saudara sekalian. Maka saya himbau kepada saudara, jangan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi
kepada Sayyidina Sa'ad tentang ibunya dibikinkan amal jariah sumur, saudara. Mari, boleh saja kita bikinkan nanti lokal sekolah untuk nama kita, nama ibu kita, nama keluarga kita. Aduh, pagi sore anak-anak belajar dan seterusnya, anak-anak yang bisa ngaji terus mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Man minna, siapa kita besok yang berani? Insyaallah akan ada orang berani menyatakan, kami ya Ustadz akan bangun. Berapa harganya? Oh, tidak mahal, 1,5 juta saja. Satu lokal yang bagus, saudara sekalian. Kita bikin yang demikian. Umpama 1 juta saja, yaitu 1 kamar asrama yang bagus, berikut mobiliernya, yaitu begitu. Dan berapa nanti untuk aula dengan kegiatan musallanya di mana itu tepat? Ya, kira-kira 5 juta lah. Untuk 4 orang 20 juta. Cukup itu dengan yang demikian. Nama kita ditulis di mana tempat itu, dan orang yang lihat membacakan doa, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Kita zahirkan, kita nyatakan dengan di muka umum bahwa kita bantu, itu baik sekali. Jadi yang lain mendengar, aku juga tidak mau ketinggalan, jadi dapat pahala memberikan contoh yang lain. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, boleh. Kalau kita sembunyikan, kita kasih orang miskin, enggak ada orang tahu, boleh saja. Itu memang sedekatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Orang yang sedekah secara sir itu memadamkan marah Tuhan, tidak kurang mendapat pahalanya. Dengan orang yang sedekah jahar atau sedekah sir, masing-masing niatnya di dalam keadaan yang demikian. Kita tidak tahu niat seorang, cuman kita suka berkata, wah, kepengen disebut ini riak kali. Kita nggak tahu itu riak, yang lihat Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak lihat. Kalau dia niat memberikan contoh kepada orang lain tiru, itu dia dapat pahala lagi, di samping dia sendiri dapat pahala yang begitu besar, saudara-saudara sekalian. Tidak usah dilemparkan perkataan yang bukan-bukan, yang tak layak kepada diri kami. Yaitulah, ini bukannya saya punya. Jadi saudara berhadapan kepada Allah, karena ini Allah yang punya. Hadza minka, ini dari pengasih engkau ya Allah. Wa ilaika, dan kepada engkau aku serahkan. Aku serahkan kepada engkau ya Allah, yang memeliharanya dan yang ialah memberikan keberkahannya di dalam apa yang kami bangun. Bukan untuk keluarga kami boleh jual, tidak, sampai hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita panjang lidah. Belum tentu keponakan kita tidak belajar, belum tentu anak saudara kita tidak belajar, belum tentu anak kawan kita yang kita cinta tidak belajar. Maka dengan demikian kami bangun bukan untuk 10 tahun 20 tahun, untuk seterusnya. Meskipun kami sudah dipanggil Tuhan, insyaallah akan hidup sampai akhir zaman insyaallah taala. Inilah kami sampaikan kepada saudara, akan diberikan pelajaran-pelajaran yang meneruskan yang demikian. Itulah hasrat kami untuk hari besok yang demikian. Sayyidul Qaumi khadimuhum, saudara-saudara, itulah yang saya pakai, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta alaina fabarik wa kama barakta fala tasrif. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafarad dzunub dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha wa dzunubi wal atham wa min kulli dhanbin adnabtuhu 'amdan aw khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'i harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abada sarmada min adh-dhanbi alladhi 'alamu wa min adh-dhanbi alladhi la 'alamu adada ma ahata bihi ilmu wa ahsahu al-kitab wa khattahu al-qalam wa adada ma awjadathu al-qudratu wa khassasathu al-iradatu wa midada kalimatillah kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya mugawiya kulli dha'if wa ya mu'ammina kulli makhif.
يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا